Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang fungsi. Nah, bahasan yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tentang review sedikit tentang konsep fungsi. Jadi misal, kita punya suatu persamaan ya, luas lingkaran bergantung pada jari-jari R dengan persamaan A sama dengan pi R kuadrat. Ini maksudnya pi R kuadrat, sehingga dikatakan A adalah fungsi dari R. Kenapa? Karena pada A itu mengandung variabel R, sehingga A ini kita katakan sebagai fungsi dari R. Kemudian kita lihat fungsi yang di bawah, Y sama dengan 4X plus 1. Nah, di sini kita lihat bahwa Y itu adalah fungsi dari X. Oke, mendefinisikan Y sebagai fungsi dari X, sebab setiap nilai yang diberikan pada X menentukan tepat satu nilai Y. Nah, jadi karena nilai Y ini bergantung pada nilai X, maka Y adalah variabel terikat, sementara X adalah variabel bebas. Oke, nah selanjutnya, contoh. Jika fx sama dengan 3x min 4, maka tentukan f0, f1, f2, f min 3, dan f akar 5. F0 itu kita peroleh dengan menggantikan nilai X itu sama dengan 0. Jadi, 3 kali 0 min 4 sama dengan min 4. Kemudian F1 kita peroleh dengan mengganti X menjadi 1, yaitu 3 kali 1 min 4 hasilnya adalah min 1. Dan seterusnya seperti yang di bawah ini. Lalu kita juga misal punya contoh yang pecahan. Jika fungsi psi x sama dengan 1 per x pangkat 3 min 1, maka psi 3 akar 7 itu sama dengan 1 per 3 akar 7 pangkat 3 min 1. Jadi sama juga ya, x-nya kita gantikan dengan 3 akar 7. Nah, kalau dihitung menjadi 1 per 7 min 1 atau 1 per 6. Nah, kalau yang bawah ini, psi 5 pangkat 1/6. Oke, 5 pangkat 1/6 dikali dipangkatkan 3, ini tuh hasilnya adalah 1/6 kali 3 kan hasilnya adalah 1/2. Nah, 1/2 itu adalah 5 pangkat 1/2 itu adalah akar 5, makanya di sini dapatnya akar 5. Sehingga hasilnya adalah 1 per akar 5 min 1. Oke, selanjutnya adalah tentang operasi fungsi. Jadi dalam fungsi itu juga ada operasi aritmatik, penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Coba kita lihat contoh. Misal kita punya fungsi fx sama dengan x dan fungsi gx sama dengan x kuadrat, maka fungsi, kalau kita jumlahkan fx plus gx itu hasilnya adalah x plus x kuadrat. Nah, rumus ini itu mendefinisikan fungsi baru yang merupakan jumlah dari fungsi f dan fungsi g. Dan notasinya atau dituliskan dengan f plus g. Jadi, f plus gx sama dengan fx plus gx sama dengan x plus x kuadrat. Oke, kita lihat contohnya. Nah, jadi ini untuk definisi-definisinya, f plus gx itu sama dengan fx plus gx. F min g itu x sama dengan fx min gx, kemudian perkaliannya juga sama ya, dan pembagiannya juga sama. Definisinya seperti ini. Kita lihat contohnya. Nah, misal kita punya fungsi fx sama dengan x min 3 dan gx, 2x pangkat 3 plus 5x, tentukan hasil operasi fungsi. Oke, yang pertama kita jumlahkan dulu.
fx dan gx dijumlahkan, jadi tinggal x min 3 ditambah 2x pangkat 3 plus 5x. Kira-kira yang bisa disamain yang mana? Yang x ini kita gabungkan dengan 5x. X plus 5x hasilnya adalah 6x. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2x pangkat 3 plus 6x min 3. Oke, next. Untuk yang minus, tinggal dikurangi berarti ya. X min 3 min 2x pangkat 3 min, ini kan kalau min kali plus, itu kan hasilnya min ya. Ini min 5x. Nah, x min 5x itu hasilnya adalah min 4x. Nah, kalau kalian hitung semuanya, hasilnya adalah menjadi min 2x pangkat 3. Nih ya, karena ada tanda min di depan. Min 4x min 3. Nah, kemudian untuk perkalian fx kali gx tinggal dikali aja. Ini bisa dikali x kali 2x pangkat 3 dulu, terus x dikali 5x, ya. Kemudian ditambah min 3 kali 2x pangkat 3, lalu min 3 dikali 5x. Kemudian hasilnya dijumlahkan, jadi seperti ini. Atau bisa juga kalian kali semua yang bagian depan dulu, x dikali 2x pangkat 3, itu hasilnya 2x pangkat 4, kemudian min 3 dikali 2x pangkat 3, hasilnya adalah min 6x pangkat 3, ditambah x dikali 5x, hasilnya adalah 5x kuadrat, kemudian min 3 dikali 5x, hasilnya adalah min 15x. Kemudian untuk pembagian atau bentuk pecahannya atau pernya, kita tinggal bagi aja x min 3 per 2x pangkat 3 plus 5x. Nah, karena ini susah untuk disederhanakan, maka penyelesaiannya cukup sampai di sini saja. Oke, selanjutnya fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu artinya mensubstitusikan fungsi yang satu ke fungsi yang lainnya. Misal kita punya contoh, fungsi yang satu fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x plus 1. Kemudian, jika gx disubstitusikan pada x dalam rumus f, maka diperoleh f gx sama dengan gx kuadrat atau sama dengan x plus 1 kuadrat. Jadi ini maksudnya, yang fungsi gx ini menggantikan nilai x dari fungsi fx. Ini kan kalau kalian perhatikan yang menggantikan itu kan gx-nya. Jadi yang nilai x itu pada fungsi fx diganti menjadi fungsi gx. Yang ini kan awalnya x kuadrat. Kalau diganti fungsi gx menjadi x plus 1 kuadrat. Nah, notasi fungsi komposisi itu biasanya adalah FOG. Jadi, FOG itu sama dengan FGX sama dengan GX kuadrat sama dengan X plus 1 kuadrat. Nih, coba kita lihat contohnya. Misal kita punya fungsi X kuadrat plus 3 dan GX akar X. Kemudian dicari FOGX dan GOFX. Oke, yang FOGX itu artinya fungsi G ini menggantikan nilai X pada fungsi Fx. Jadi kan fungsi Fx awalnya adalah X kuadrat plus 3. Nah, nilai X ini kita gantikan dengan fungsi Gx-nya, yaitu akar X. Sehingga menjadi akar X kuadrat plus 3. Atau sama dengan X plus 3. Kemudian GOF. Nah, ini dibalik ya. Berarti fungsi fx ini menggantikan nilai x pada fungsi gx. Jadi, fungsi gx-nya kan akar x tuh. Kita ganti
X-nya menjadi X kuadrat plus 3. Sehingga GOF X adalah akar X kuadrat ditambah 3. Oke, selanjutnya. Nah, contoh dalam kalkulus. Misalkan fx sama dengan x kuadrat dan h adalah sebarang bilangan real tak 0, dapatkan fx plus h min fx per h. Dan sederhanakan. Jadi, ini maksudnya nilai x-nya itu kita ganti ya menjadi fx plus h. Kemudian ditulis X plus H kuadrat min X kuadrat per H sama dengan, ini tinggal kalian kuadratkan aja, X plus H-nya menjadi X kuadrat plus 2HX plus H kuadrat min X kuadrat per H. Kemudian X kuadrat min X kuadrat kan hilang atau sama dengan 0, sehingga sisanya hanya 2HX plus H kuadrat per H. Nah, ini karena hanya sama-sama bisa dikeluarkan, jadi H kali 2X plus H per H di bawah. Nah, H-nya kan bisa dihilangkan, sehingga Fx plus H min Fx itu sama dengan 2X plus H, di mana H-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, grafik fungsi. Selanjutnya. Jadi, grafik fungsi ini adalah titik-titik dari suatu fungsi, kemudian kita hubungkan sehingga membentuk grafik tertentu. Nah, secara kasar, grafik fungsi dapat diperoleh dengan cara menentukan beberapa titik pasang terurut X, Y dari sistem koordinat X, Y. Kemudian, titik-titik itu kita hubungkan sehingga membentuk pola gambar tertentu atau pola grafik tertentu. Nah, pertama grafik fungsi konstan. Jadi kalau fungsi konstan itu grafiknya dia seperti yang di bawah ini ya, lurus bisa sejajar sumbu X seperti ini atau bisa sejajar sumbu Y. Nah, ini menggambar grafik fungsi konstan atau Y sama dengan C bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jika C-nya positif, ukur jarak C pada sumbu Y positif, kemudian tarik garis lurus sejajar sumbu X. Jadi misalnya yang A, Y-nya sama dengan 5. Kita tarik dari 0 sampai 5, akan ketemu titik ini. Kemudian dari titik ini kita tarik garis lurus sejajar dengan sumbu X, sehingga bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian, jika C negatif, ukur jarak pada sumbu Y negatif. Kemudian tarik garis lurus yang sejajar sumbu X. Contoh yang negatif kita lihat di Y sama dengan min 3. Berarti kita tarik yang di bawah, titik min 3, Y min 3. Kemudian kita tarik dari titik tersebut, tarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Sehingga ini dia grafiknya. Y sama dengan min 3. Oke, untuk grafik fungsi linear, saya pikir tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena sudah pada materi sebelumnya, di mana kita hanya butuh dua titik awal, yaitu yang pertama Y-nya dinolkan dulu, baru X-nya dinolkan. Gitu. Selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini disebut juga sebagai polinom pangkat 2. Sementara kalau fungsi linear yang tadi itu adalah polinom pangkat 1. Fungsi kuadrat itu bisa dilihat dari pangkat tertinggi pada persamaan yang nilainya adalah 2. Contohnya kita punya di sini, diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat. Gambarkan grafik fungsi tersebut. Oke, next. Nah, caranya adalah kita memilih beberapa titik. Titiknya terserah mau nilai apa saja, yang penting
mudah untuk diselesaikan. Misalnya kita pilih yang pertama, X sama dengan 2, lalu titik keduanya adalah 1, kemudian setengah, 0, min setengah, min 1, dan min 2. Ketika X sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan yang tadi ya. Y sama dengan X kuadrat, berarti nilai Y-nya adalah 2 kali 2 sama 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik awal yaitu 2,4. Kemudian pada X sama dengan 1, ketika kalian masukkan ke fungsi, nanti diperoleh Y sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi dapat titik kedua adalah 1,1. Kemudian seterusnya sampai di titik min 2, Y sama dengan min 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik yang keberapa nih? Ketujuh, yaitu min 2,4. Nah, ketika kalian menggambarkan ketujuh titik tersebut ke dalam koordinat kartesian dan digabungkan, nah kita akan memperoleh grafik yang bentuknya seperti ini. Grafik yang bentuknya parabola. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Oke, ini adalah contoh untuk grafik Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya, oh ya, jadi nilai substitusinya itu ya, substitusi nilai X-nya itu tergantung ke fungsinya. Bisa aja di contoh soal lain fungsinya adalah X kuadrat plus 1 misalnya. Berarti kalian menghitung Y-nya adalah, misalnya tadi X-nya 2 ya, 2 kuadrat ditambah 1. Berarti Y-nya sama dengan 5. Jadi tergantung dari fungsi kuadratnya seperti apa. Oke, lanjut fungsi pangkat 3. Jadi fungsi pangkat 3 itu adalah polinomial pangkat 3, di mana yang variabelnya pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Nah, ini caranya juga sama. Kita tinggal mengambil beberapa titik, kita tentukan aja nilai X-nya yang sekiranya memudahkan untuk proses perhitungan. Kalau di sini diambil min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Sehingga gampang untuk dihitung. Ya, X min 2 kalau kita substitusikan ke persamaan ini, Y sama dengan X pangkat 3, itu menjadi Y-nya adalah min 8. Kemudian X min 1, Y-nya menjadi min 1. Karena min 1 pangkat 3 hasilnya min 1. Oke, dan seterusnya. Seperti yang di bawah. Oke, jadi kita punya di sini pakai 5 titik. Min 2, min 8. Min 2 ini dari nilai X ya. Min 8 ini dari nilai Y-nya. Oke, nah dari 5 titik itu kita input atau kita plotkan di dalam grafik kartesian, sehingga kalau dihubungkan bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Oke, selanjutnya fungsi pecahan. Fungsi pecahan, misal kita gambar grafik Y sama dengan 1 per X. Nah, karena pecahan itu ada negatif, ada positif, jadi kita hitung pada dua nilai ya, nilai untuk yang X negatif dan untuk yang X positif. Tapi titik X-nya itu nilainya harus sama, hanya beda tanda saja. Misal di sini kita pilih min 5, min 2, min 1, min setengah, dan min 1/5. Sementara untuk yang positifnya adalah 5, 2, 1, setengah, dan 1/5. Kemudian Y-nya adalah, kan tadi 1 per X, makanya 1 per X. X-nya kan min 5 kalau yang ini ya, menjadi Y-nya adalah min 5. Sehingga titik awalnya min 5, min 1/5. Dan seterusnya caranya sama. Untuk yang positif juga caranya sama, hanya beda tanda, nggak ada minusnya aja.
Oke, kalau digambarkan, fungsinya berbentuk seperti ini. Grafiknya bentuknya seperti ini. Jadi ini untuk yang nilai positif, X positif, grafiknya. Dan ini yang kiri bawah itu untuk yang bernilai positif. Oke, selanjutnya grafik fungsi rasional. Oke, kita coba langsung ke, jadi ini tuh lebih ke yang akar ya. Fungsi rasional itu kan biasanya yang mengandung akar-akar. Oke, misal di sini kita punya fungsi Y sama dengan akar X atau Y sama dengan X pangkat setengah. Jadi X pangkat setengah itu sama dengan akar ya. Nah, ini juga sama, kita tentukan nilai X yang sekiranya mudah untuk proses perhitungan. Kalau kalian lihat, di sini kan dipilih nilai X yang gampang untuk nilai akarnya ya, seperti 149, yang kalau diakarin langsung dapat hasilnya. Jadi, untuk X sama dengan 0, Y-nya berarti akar 0 sama dengan 0. Kemudian X-nya 1, Y-nya akar 1 sama dengan 1. X sama dengan 4, Y-nya akar 4 sama dengan 2, dan X sama dengan 9, berarti Y-nya adalah akar 9 sama dengan 3. Kemudian ini adalah kita peroleh 4 titik, yaitu 0,0, 1,1, 4,2, dan 9,3. Nah, titik ini kalau kita plotkan di dalam grafik, ini akan diperoleh 4 titik. Nah, kalau kalian gambar, dihubungkan, maka fungsi Y sama dengan akar X itu grafiknya berbentuk seperti ini ya, melengkung. Oke. Selanjutnya, nah pergeseran grafik fungsi. Ini sih maksudnya menunjukkan fungsi yang satu bentuknya sama, tetapi hanya bergeser posisinya. Misal kita lihat di sini ya, ada fungsi Y sama dengan 2X min 4. Ketika dibandingkan dengan Y sama dengan 2X min 4. Jadi posisinya itu bergeser, sumbu X-nya bergeser 2 ke kiri, dan sumbu Y-nya bergeser 4 ke atas. Sehingga menjadi tepat di titik 0,0-nya. Kemudian yang fungsi ini, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 1. Kalau dibandingkan dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat, jadi terhadap sumbu, kita lihat yang pusatnya ini ya, terhadap sumbu X itu dia geser satu kotak ke titik 0. Sementara berdasarkan sumbu Y itu dia geser ke atas naik 2 kotak. Sehingga jadi tepat di titik pusat Kartesius. Ini contoh yang pergeseran grafik. Nah, oke. Jangan lupa untuk mengisi form absensi dalam link yang sudah diberikan. Untuk materi 4 kali ini, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.